Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya literasi dan numerasi. Ini disusun oleh Muhammad Ilham Bintang Ramadan, Muhammad Abdullah Najam Ramadan, saya sendiri, Ahmad Maulana Haryo Riko, dan Amsal Anania Sutapea. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, yang melatar belakangi literasi dan numerasi yaitu fondasi keterampilan abad ke-21. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap individu. Literasi mencakup kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara kritis. Numerasi melibatkan pemahaman konsep, bilangan, data, dan penerapan berhitung dalam kehidupan nyata. Kecakapan numerasi melindungi individu dari resiko pengangguran, pendapatan rendah, dan kesehatan buruk. OECD, literasi dan numerasi mendukung pengambilan keputusan bijak di berbagai aspek, rumah tangga, sosial, ekonomi, hingga pemerintahan. Pemerintah mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui program seperti Asesmen Nasional dan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu dampak literasi numerasi pada masyarakat. Poin pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi, literasi dan numerasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan membaca, memahami informasi, serta menerapkan konsep numerik dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat, baik dalam aspek keuangan, kesehatan, maupun sosial. Kemampuan ini mendukung masyarakat menjadi lebih produktif dan aktif dalam pembangunan ekonomi secara makro. Tingkat literasi dan numerasi yang tinggi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi karena mendorong efisiensi kerja, kewirausahaan, dan inovasi. Negara-negara dengan tingkat literasi numerasi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan poin yang kedua yaitu daya saing tenaga kerja. Jadi dampak literasi dan numerasi untuk daya saing tenaga kerja yaitu kemampuan numerasi yang baik menjadi salah satu indikator yang penting dalam kesiapan tenaga kerja menghadapi tuntutan dunia industri dan pasar global. Tenaga kerja yang dapat memahami dan menganalisis data, menghitung resiko, serta mengelola sumber daya secara efisien memiliki nilai tambah di mata pemberi kerja. Literasi dan numerasi bukan hanya mendukung pemahaman teknis, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah, yang menjadi kunci dalam dunia kerja modern. Oleh karena itu, masyarakat dengan kemampuan ini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan daya saing yang tinggi. Untuk poin yang ketiga yaitu peningkatan pendidikan. Jadi dampak literasi dan numerasi dalam peningkatan pendidikan yaitu pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui program penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Salah satu upaya tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan asesmen nasional. Program literasi dan numerasi membantu peserta didik tidak hanya dalam memahami pelajaran, tetapi juga dalam membentuk pola pikir logis dan analitik sejak dini. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, halo, saya Ahmad Maulana Haryo Riko. Kali ini saya akan meneruskan presentasi mengenai literasi dan numerasi. Ya, dalam fondasi SDM ada yang adaptif dan fondasi pembelajaran, kedua keterampilan ini adalah fondasi bagi semua bidang pembelajaran, mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, serta memiliki dampak globalnya.
Peningkatan literasi dan numerasi dikaitkan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pengurangan kemiskinan. Seperti kemajuan teknologi yang terjadi dalam dampak globalnya dan pengurangan tingkat taraf kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks nasional, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui asesmen nasional dan program Merdeka Belajar. Pembahasan ini relevan untuk pendidikan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat supaya dapat meningkatkan taraf hidup dan mempercepat dan pesat untuk perkembangan ekonomi dan pendidikannya. Selanjutnya ialah rumusan masalah dan tujuan. Saya mau menjelaskan tentang rumusan masalahnya dengan beberapa pertanyaan. Peran literasi dan numerasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua, kontribusi dan literasi dan numerasi terhadap peningkatan ekonomi terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh literasi dan numerasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat yang seperti apa. Itu untuk pertanyaan dari rumusan masalahnya. Dan tujuan dari presentasi ini adalah menganalisis peran literasi dan numerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, mengkaji kembali kontribusi literasi dan numerasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, menjelaskan dampak literasi dan numerasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagian ini akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam presentasi ini, serta tujuan yang ingin dicapai melalui analisis mendalam tentang literasi dan numerasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan literasi dan numerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah literasi yang kuat, membantu memahami instruksi materi pelajaran dan mengembangkan berpikir kritis, artinya membantu siswa itu agar dapat sangat memahami instruksi yang diberikan oleh guru, ya, yang diberikan oleh guru dalam memahami instruksi materi pelajaran, lalu dapat berpikir kritis terhadap materi yang diberikan. Jadi tidak serta-merta menerima saja, tapi harus dipikir kembali secara kritis. Yang kedua adalah numerasi mendukung STEM, berperan besar dalam mata pelajaran sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Jadi STEM itu sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Jadi literasi dan numerasi ini berperan besar dalam mata pelajaran tersebut karena sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam global ya. Yang ketiga, selain menguatkan, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan. Jadi literasi dan numerasi ini adalah kompetensi yang sangat dasar untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depannya. Yang mudah-mudahan memang lebih baik. Penelitian Zupak et al. 2021 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi prasekolah memprediksi pencapaian akademik, peningkatan sejak dini, dan pendekatan tepat dan dukungan kebijakan berdampak signifikan pada mutu pendidikan nasional dan daya saing global. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya melanjutkan slide selanjutnya ya. Literasi dan numerasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah literasi kerja, memahami kontrak kerja, mengisi formulir, dan mengikuti pelatihan keterampilan. Yang kedua adalah numerasi keuangan, mengelola keuangan pribadi, menghitung anggaran, memahami suku bunga, dan merencanakan investasi. Dan yang terakhir adalah peluang kerja lebih baik. Individu dengan tingkat literasi dan numerasi tinggi cenderung memiliki peluang kerja dan pendapatan lebih baik. Numerasi adalah perlindungan terbaik terhadap pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Penelitian Firmansyah 2023 di Indonesia menyimpulkan literasi fungsional dan numerasi berpengaruh positif pada pengembalian tabungan dan mengurangi kemiskinan. Slide selanjutnya adalah ini tentang literasi dan numerasi kunci kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi aktif. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan kehidupan demokratif. UNESCO 2020. Dan yang kedua adalah daya saing tenaga kerja. Meningkatkan daya saing tenaga kerja, peluang pekerjaan bergaji tinggi. Yang ketiga, kesehatan optimal, memahami informasi kesehatan dan mengurangi risiko penyakit. Dan yang terakhir adalah manajemen keuangan, mengelola keuangan pribadi secara efektif. Literasi dan numerasi berperan langsung dalam pengambilan keputusan cerdas di bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi dan kualitas hidup komunitas secara keseluruhan.
Oke, kesimpulannya teman-teman yaitu ada beberapa poin yang kita harus ingat seperti keterampilan dasar yaitu literasi dan numerisasi adalah sebagai penting bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga kita sangat berperan banget buat fondasi dan sebagai kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dan poin yang kedua, dukungan pembelajaran, yaitu untuk mendukung proses belajar sepanjang hayat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Nah, sebagai kita juga mahasiswa atau anak muda zaman sekarang itu, tentunya kita harus ada effort juga atau pelaksanaan suatu dukungan dalam proses belajar sepanjang hayat. Entah itu dari sistem organisasi atau perkumpulan sosial, itu juga sangat membangun dan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Membangun juga hal-hal yang baru itu sangat penting banget. Nah, yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Mem- memperdayakan masyarakat dalam menghadapi sebagai tantangan kehidupan. Nah, di sini juga tentunya eh, kita harus memperdayakan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di sini ada memperdayakan itu kita sendiri sebagai masyarakat harus memperdayakan juga tantangan kehidupan ini eh, untuk suatu menjadi fondasi yang cukup kuat dalam membangun kemajuan pendidikan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan proses belajar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, investasi dalam peningkatan literasi dan humanisasi adalah investasi strategis dalam menciptakan generasi unggul dan masa depan bangsa yang sejahtera dan berkelanjutan. Keterampilan ini krusial untuk adaptasi di era modern. Seperti itu kira-kira kesimpulan dari Fondasi Kemajuan Bangsa. Untuk penutup, literasi dan numerisasi adalah fondasi masa depan. Literasi membentuk kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan memahami informasi. Numerisasi membantu individu mengolah data, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi, maaf, dengan literasi dan numerisasi yang kuat, kita membentuk generasi cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. Mari kita bersama-sama tingkatkan budaya membaca dan kemampuan menghitung sejak dini. Sekian dari hasil presentasi yang kami buat. Ini kurang lebihnya mohon dimaklumi dan apabila ada saran dan masukan dari teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Eh, Semoga bermanfaat bagi anak-anak muda dan bagi kita semua. Terima kasih.